motivation letter itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, di sini targetnya daftar di sebuah kampus atau beasiswa nih teman-teman, atau dua-duanya. Aku pengen cek ombak dulu nih. Kira-kira seperti apa nih teman-teman kalau boleh tahu? Apakah ada yang daftar beasiswa atau daftar kampus buat beasiswa? Oke, dua-duanya. Thank you teman-teman. Nah, aku mau share sedikit ya teman-teman. Jadi, menulis motivation letter untuk aplikasi beasiswa dengan untuk pendaftaran di university itu sedikit berbeda teman-teman ya. Tidak beda yang jauh banget, tetapi ada sedikit perbedaan teman-teman dari purpose-nya, dari tujuannya ya. Jadi kalau misalnya kita daftar scholarship, berfokuslah untuk membahas beasiswanya teman-teman ya. Kenapa kok teman-teman itu ingin masuk ke beasiswa tersebut? Misalnya kita ambil contoh apa, misalnya beasiswa ada LPDP, ada Erasmus, kemudian ada AS gitu ya teman-teman. Fokuslah kepada beasiswanya teman-teman. Jadi kenapa kok kita tuh ingin apply di beasiswa tersebut? Kenapa kok kita tuh ingin join LPDP? Kenapa sih kok saya itu harus diterima sebagai awardee-nya AAS? Gitu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan uh, apa namanya, penerimaan beasiswa, penerimaan pendaftaran di kampus gitu ya teman-teman. Itu beda teman-teman. Kalau di kampus kita harus jelasin kenapa kita kepengen kuliah di situ. Kenapa kok kita tuh harus diterima di kampus tersebut? Kenapa kok kita tuh layak masuk di kampus tersebut? Gitu ya teman-teman. Karena biasanya teman-teman, uh, motivation letter yang dibutuhkan untuk beasiswa dan juga kampus itu different ya. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh Erasmus gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu tahun 2019 waktu aku Erasmus, dia itu apply-nya adalah tergantung programnya teman-teman. Waktu itu aku adalah apply program, dan mostly Erasmus itu adalah kita apply di beasiswanya. Jadi kita tidak apply di kampusnya teman-teman, tapi kita apply di beasiswanya, sehingga kita perlu tahu nih karakteristik beasiswanya seperti apa. Kemudian kita menulisnya itu dengan point of view kita mendaftar sebagai beasiswa, teman-teman. Nah, beda lagi misalnya dengan LPDP gitu ya, teman-teman. Kita ada syarat yang sudah punya LOE dulu ataupun belum punya LOE. Nah, kalau kita ikut LPDP yang sudah punya LOE atau Letter of Acceptance, itu berarti kita harus apply dulu dong di kampusnya. Benar ya, teman-teman ya. Jadi kita apply dulu misalnya di mana? Kita apply dulu di Harvard, kemudian kita tulis dulu untuk motivation letter untuk kita keterima dulu di Harvard, baru kita tulis motivation letter untuk beasiswa LPDP-nya itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih perbedaannya dulu, teman-teman. Dan teman-teman harus make sure saat nanti teman-teman daftar gitu ya, yang diminta itu apa, teman-teman? Motivation letter untuk beasiswanya kah, atau motivation letter untuk kampusnya? Dan ini yang paling penting, teman-teman. Kalau kita nulis motivation letter, itu kita bukan menulis CV ya, teman-teman. Jadi beberapa kali aku sharing di webinar tentang motivation letter gitu ya, teman-teman. Ternyata tuh isinya itu menceritakan pencapaian, menceritakan, wah, satu halaman tuh full tentang CV gitu ya. Seakan-akan itu menceritakan kehidupan dia. Tidak salah, teman-teman. Tetapi itu perlu diatur porsinya. Ya, jadi judulnya aja motivation letter gitu. Kalau CV nanti kita tulis sendiri gitu ya teman-teman. Tapi kalau motivation letter itu adalah kenapa sih kita tuh harus diterima gitu ya. Kita tuh jualan diri kita gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti gimana poin-poinnya kita detailin setelah ini. Nah, ini aku masuk ke bentukan dari motivation letter itself gitu ya teman-teman. Nah, aku membagi menjadi uh, tiga garis besar gitulah ya teman-teman dari motivation letter itu sendiri. Teman-teman boleh catat, yang pertama itu of course opening ya teman-teman. Jadi di opening ini kita menulis apa teman-teman? Jadi ketika satu kalimat awal itu dibaca oleh para panitia, oleh para tim seleksi, itu harus eye catching teman-teman. Ya, jadi harus kita menjual diri kita. Kalau kita main LinkedIn gitu ya teman-teman, di sini pada main LinkedIn nggak ya? Jadi aku sangat menyarankan teman-teman main LinkedIn. Teman-teman buka di LinkedIn itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang menulis tentang personal statement di halaman awalnya. Sama dengan motivation letter. Di kalimat pertama, tulislah siapa diri kalian. Atau misalnya
motivasi-motivasi hidup itu juga boleh teman-teman. Misalnya, menjadi pribadi yang lebih baik adalah bagian dari kehidupan saya, sehingga dengan mendaftar beasiswa ini saya ingin sekali mencapai sesuatu yang belum pernah saya capai sebelumnya. Itu juga boleh teman-teman. Atau misalnya opening itu langsung menjelaskan diri kita. Misalnya saya Joshua, berusia 26 tahun yang hari ini sedang berkemauan keras atau memiliki ambisi yang tinggi untuk bisa diterima di University Oxford. Misalnya seperti itu. Banyak sekali style-stylenya, teman-teman. Tetapi aku sangat mengencourage teman-teman di kalimat pertama, di paragraf pertama, please jelaskan siapakah diri teman-teman semenarik mungkin. Karena disitulah tim seleksi itu membaca, teman-teman. Kalau di awal aja udah nggak interesting, orang itu pasti langsung buang, teman-teman, ya. Karena applikan itu banyak sekali, teman-teman, ya. Ribuan, ribuan. Ya, jadi harus se-eye-catching mungkin. Dan jangan mainstream gitu, teman-teman. Ya, buatlah kalimat-kalimat yang menarik. Nah, that's why teman-teman harus banyak membaca. Jadi aku juga sebagai contoh di awal juga sudah menyebutkan ya. Jadi atau misalnya nih teman-teman berangkat dari background keadaan bangsa Indonesia misalnya. Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini membutuhkan ilmu terkait teknik elektro misalnya karena masih belum banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan di sini. Nah, saya melihat bahwa di Jerman adalah negara yang memiliki budaya bla 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 dan seterusnya. Nah, itu bisa teman-teman berangkat dari seperti itu. Jadi stylenya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Tidak ada pakem ya, teman-teman. Jadi nggak ada aturan yang mengatur bahwa motivation letter harus begini. Itu nggak ada, teman-teman. Termasuk yang aku bikin ini, itu bukan aturan yang pasti, tetapi mostly mereka memuat seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman punya opening yang menarik, teman-teman memperkenalkan siapa diri teman-teman, teman-teman masuk ke poin yang kedua adalah kontennya, teman-teman, ya. Jadi di konten ini apa aja? Teman-teman harus membreakdown hal ini, teman-teman. Achieve-nya teman-teman, termasuk experience, motivation, planning, dan juga vision-nya teman-teman seperti apa. Loh, berarti ini menceritakan semua yang sudah aku lakuin dong. Ya bisa jadi seperti itu. Tetapi gimana cara kita mengemasnya, teman-teman? Jangan terlalu fokus kepada men-show up siapa diri teman-teman. Fokuslah kepada achievement yang terbaik yang teman-teman pernah capai. Atau misalnya achievement yang paling relate dengan scholarship atau kampus yang akan teman-teman apply. Misalnya, teman-teman pernah nih ikut MUN waktu zaman kuliah atau teman-teman zaman sekolah gitu ya. Terus teman-teman mau daftar misalnya eh, LPDP nih. Nah, menurut aku itu tulis aja teman-teman ya. Karena kan kalau di MUN kita kan mewakili Indonesia gitu ya di eh, sebagai model United Nations gitu ya teman-teman. Jadi kita menceritakan dan segala macam dan kemudian kita balik ke Indonesia. Nah, itu kan cocok dengan visinya LPDP sebagai Ambassador of Indonesia kemudian kembali untuk membangun Indonesia. Nah, itu teman-teman boleh. Nah, perlu nggak prestasi 5 tahun ke belakang tulis? Menurut aku lihat-lihat kondisinya. Kalau misalnya itu perlu dimention, ya mention teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tidak perlu dimention. Ya, jadi teman-teman pilih yang paling relate dengan scholarship atau kampusnya teman-teman. Karena apa? Kita harus pilih yang paling relate. Karena kita masih ingin menceritakan diri kita yang lain, teman-teman ya. Kalau kita punya work experience, kita juga perlu mention di situ kan kita juga perlu mention motivasi kita di konten. Jadi sesingkat mungkin, serapih mungkin, tetapi mencakup semuanya. Gitu ya, teman-teman. Termasuk kita juga harus menulis kenapa kita ingin memilih kampus itu. Kita memilih uh, beasiswa ini. Kan kita harus jelasin kita kenapa kok harus diterima. Itu kita harus tulis. Makanya kita tidak perlu menulis sedetail itu. Makanya tadi aku di awal menulis ya, motivation letter itu bukan CV. Jadi please make sure teman-teman nanti yang di key point-nya adalah motivasinya teman-teman. Ya, kenapa saya harus diterima? Dengan background saya yang seperti ini, kenapa sih saya harus dipilih? Itu poin dari motivation letter. Gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan coba bedah motivation letter yang sudah disiapkan sama teman-teman panitia. Nah, kemudian setelah konten pasti closing. Nah, di closing ini apa yang harus kita tulis, teman-teman? Closing statement yang sangat kuat. Ya, jadi ini bisa dibilang adalah kesimpulan.
Setelah teman-teman menceritakan siapa diri teman-teman, setelah teman-teman menceritakan motivasinya teman-teman, kemudian kenapa sih kita harus diterima dengan segala achievement dan juga experience yang juga teman-teman lakukan, teman-teman harus bikin closing segment. Ya, misalnya uh, dengan pengalaman saya sebagai public servant di Kementerian Perdagangan misalnya, kemudian saya tahu bahwa Indonesia adalah negara yang punya potensi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan menjadi pusat perdagangan di Asia, maka saya dengan percaya saya akan eh, mendapatkan pengalaman yang baru dari scholarship ini, sehingga besar sangat sekali harapan saya untuk bisa diterima di beasiswa ini. Misalnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi singkat, jelas, dan padat untuk closingnya.